Mulut wanita itu disegel rapat oleh anak kandungnya sendiri menggunakan lem. Kemudian sang adik laki-laki datang membawakan pizza kesukaan ibunya. Namun karena lem telah menutup bibir sang ibu sepenuhnya, si adik mencoba memotong bagian itu dengan gunting. Sayangnya, ia justru melukai bibir ibunya. Dua bersaudara itu memperlakukan ibunya dengan sangat buruk, seolah-olah tidak menganggapnya sebagai orang tua kandung. Padahal, sehari sebelumnya, saat mereka pulang dari sekolah asrama, mereka terkejut melihat wajah ibunya dibalut perban. Ibu mereka mengatakan bahwa ia baru saja menjalani operasi untuk menghilangkan jerawat. Keduanya percaya begitu saja. Namun sejak saat itu, tingkah ibu mereka mulai berubah. Ia hanya memasak makanan untuk sang adik, sepenuhnya mengabaikan si kakak dan melarang mereka keluar rumah. Akhirnya mereka pun terkurung di rumah. Kakak laki-laki mulai merasa curiga bahwa wanita itu mungkin bukan ibu kandung mereka. Mereka pun memutuskan untuk menyelidikinya. Suatu malam, sang adik diam-diam menuju kamar mandi dan melihat bayangan mata ibunya yang merah menyala di cermin. Ia sangat ketakutan dan langsung berlari. Keesokan paginya, perilaku sang ibu semakin tidak terkendali. Ia mulai memarahi si adik tanpa sebab. Meski si kakak mencoba menenangkan, ibunya tetap meluapkan amarah. Malam harinya, dua bersaudara itu menyelinap ke kamar dan menyelipkan cacing hidup ke dalam mulut sang ibu yang sedang tidur. Saat terbangun, sang ibu mengira itu sarapan dari anak Kenania dan memakannya. Kecurigaan mereka pun semakin kuat karena perilaku ibu mereka makin janggal. Kemudian, mereka menemukan foto lama sang ibu bersama seorang wanita lain yang sangat mirip dengannya. Keduanya mengenakan pakaian yang sama. Mereka mulai percaya bahwa wanita yang tinggal bersama mereka bukan ibu kandung mereka, melainkan temannya. Si adik lalu menyembunyikan alat perekam di bawah ranjang untuk merekam tingkah sang ibu diam-diam. Namun saat sang ibu mengetahuinya, ia langsung menampar si adik. Meski begitu, si adik tetap tidak menyerah. Ia memaksa memeriksa tubuh sang ibu untuk mencari tanda lahir. Hal ini membuat sang ibu marah besar dan mengurung si adik dalam kamar. Ia terus berteriak memanggil kakaknya untuk minta tolong. Namun sang ibu memperingatkan agar ia tidak menyebut nama kakaknya lagi. Pada saat itu, si adik benar-benar yakin bahwa wanita itu bukan ibu mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya, kedua anak itu nekat kabur dari rumah dan mencari bantuan dari seorang pendeta. Namun pendeta tersebut justru menghubungi pihak berwenang dan mereka dikirim kembali ke rumah. Ibu mereka sangat terpukul dan tidak bisa tidur. Keesokan paginya, saat bangun, ia mendapati tangan dan kakinya sudah diikat. Anak-anaknya menunjukkan foto dan bertanya siapa wanita lain yang ada dalam gambar itu. Sang ibu menjawab bahwa itu adalah sepupunya. Tapi kedua anaknya tidak lagi percaya padanya. Mereka mulai membakar wajah ibunya menggunakan lampu. Ibu mereka menjerit kesakitan dan bersumpah bahwa ia benar-benar ibu kandung mereka. Namun anak-anak itu tetap tidak yakin. Si kakak kemudian memperhatikan warna mata wanita dalam foto dan sadar warnanya tidak sama dengan ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa hari itu ia memakai lensa kontak dan lensa itu masih ada di kamar mandi. Setelah mendengar penjelasan itu, si kakak mulai mempercayainya. Namun si adik tetap bersikeras menolak percaya. Hal ini menyebabkan pertengkaran di antara kedua bersaudara tersebut. Si adik kembali merekatkan mulut ibu mereka dengan lem karena sore itu akan ada petugas sosial yang datang ke rumah mereka. Sang ibu berusaha keras berteriak meminta tolong. Namun karena kecerdikan anak-anaknya, petugas pergi begitu saja tanpa curiga. Kedua anak itu terus menyiksa ibunya. Si adik masih percaya bahwa wanita itu bukan ibu kandung mereka. Si kakak tak tahan lagi dan diam-diam melepaskan ikatan sang ibu. Ibunya berusaha melarikan diri dari rumah namun terjatuh. Saat sadar, ia melihat si adik bersiap membakarnya karena tak punya pilihan lain.